bilang tentang produk ya. Saya menindaklanjuti tadi yang tanya tentang diabetes ya. Kakak ipar saya seorang dokter, oke? Dia diabetes D1 karena keturunan. Jadi saya kali ini tidak ada testimoni tentang saya ya, karena saya melanjuti itu. Seperti tadi Bu Tisna bilang itu betul, masing-masing berbeda. Tapi yang saya lihat begini, beliau usia sudah 80 lebih, kondisi gula darah baik karena cuma 120 baik. Tapi kondisi fisik buruk. Bisa perhatikan. Jadi hasil lab itu tidak menjamin kondisi fisik kita membaik. Dia hanya mengukur kadar gula kita di dalam darah kita, itu aja. Kondisi fisiknya memburuk. Di usia 80 sekian, kalau orang Jawa bilang darah agak sepoyongan ya, seek-seek gitu ya. Sudah pernah cuci otak ke dokter Terawan sudah 2 kali. Nah, semua sudah dilakukan, tapi kondisi makin memburuk. Pada saat awal dicobain SOP 4 hari, lihat hasilnya SOP. Ini terobosan baru di dunia kedokteran Bapak Ibu. Saya aja kaget, ya kan? 4 hari luka-luka di tangannya itu sembuh. Ini kakak ipar saya sendiri. Karena beliau, saya mau di sini. Karena beliau. Saya bukan orang yang gampang percaya, apalagi mau jalanin bisnis beginian ya. Bisnis beginian bukannya buruk, nanti saya ceritakan kenapa tidak buruk. Kemudian di angka 10 hari hipoglikemik, kadar gulanya turun ke 80. Artinya apa? Karena dia masih minum obat gula sama suntik insulin. Nah, akhirnya suntik insulinnya di stop. Seminggu lagi, hipoglikemik lagi. Kenapa? Karena masih konsumsi obat diabetesnya. Keputusannya apa? Stop semuanya. Artinya apa? Pankreasnya dipulihkan. Biasanya kita minum obat kan kalau sakit gula, menurut saya kena gula. Sakit gula minum obat. Setelah sekian puluh tahun, sembuh nggak? Apa yang terjadi? Suntik insulin. Kenapa? Karena pankreasnya betul-betul tidak berfungsi. Ya kan? Jadi hati-hati dengan gula. Jangan tunggu sakit baru minum SOP. Itu saya tekankan di situ. Sehat itu murah, sakit itu mahal. Gak ada orang di SOP jual motor, tapi banyak orang jual gadis rumah untuk berobat. Putri saya meninggal kena kanker pankreas. Jadi saya tahu sekali menderitanya orang jaga di rumah sakit, menderitanya pasien, menderitanya keluarganya. Tahu sekali bahwa sakit itu mahal. Rumah sakit nggak cukup. Padahal kita cari rumah itu nggak gampang. Kampung itu semiliat ya. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, jadi pada waktu itu di stop semua, pankreas dipulihkan. Terobosan baru di bidang kedokteran. Heboh nggak? Dokter nggak percaya, saya aja nggak percaya. Ya kan? Sekali lagi kita lihat di sini paten klinisnya apa? Meregenerasi sel. Nah itu tekannya di situ aja. Jadi setiap ada pertanyaan kita berpegang kayak ini aja. Kita tidak overclaim, tidak karena testimoni ini. Saya orangnya nggak percayaan ya. Dari Desember saya diajak nggak mau, Januari, Februari, Maret nggak mau. Begitu dengar kakak ipar saya sembuh, pulih, saya lihat sendiri betul adik ipar saya sembuh, baru saya menggabungkan diri, menyembuhkan diri, seperti itu. Jadi saya lihatnya di situ. Nggak tanggung-tanggung. Begitu saya lihat presentasinya 1 kali seperti ini, saya lihat banyak keluarga saya, banyak teman saya yang harus tahu kalau bapak ibu ngenalin produk AFC itu bukan semata-mata mau jualan, bukan. Kita kasihan dia, kita mau tolong dia. Bener. Saya di rumah sakit kanker, rumah sakit besar yang seluruhnya orang kanker. Di Cina. Ya, jadi pada waktu itu barengan dengan Menteri Kesehatan kita ya. Nah, jadi saya lihat di sana kalau dulu di atas 60 kena kanker. Sekarang berapa tahun? 30. Merinding. 6 tahun, 4 tahun. Merinding aja. Seluruhnya kanker. Stresnya yang jaga gimana? Nah, jangan tunggu sakit. Pelihara kesehatan kita. Suatu hari kita akan pulang, tapi dalam kondisi tersenyum. Setuju? Setuju. Saya kasih satu testimoni tentang teman. Saya pergi ke Lampung karena ada seorang ibu sembuh dari stroke. Stroke itu datangnya tiba-tiba atau pulau nuwun dulu. Tiba-tiba. Gak ada assalamualaikum. Betul? Ya. Saya tanya, kan orang Jawa semua di Lampung itu. Saya datang ke sana itu karena terkesan dengan itu. Bu, Jawa semua ya? Ya. Ya apa rasanya pertama kali sampai kena sakit? Pertama kali dengan tiba-tiba dia itu merasa geringingan kesemutan yang tidak bisa dirawat.
Ada yang pernah kena serangan stroke 1 kali? Saya sedikit pun nggak mau. Ya kan? Saya sedikit pun nggak mau, ya kan? Nah, kemudian dia bilang tiba-tiba geriringan setengah badan, dia lagi jemur kopi, orang sederhana. Kalau bilang SOP itu mahal, nggak duit ya, orang sederhana. Lagi jemur kopi, akhirnya dia mau panggil anaknya. Suaranya keluar nggak? Tidak keluar suaranya. Tangannya apa ya? Mau awe-awe ya, mau manggil gitu ya. Tidak bisa diangkat. Perempuan cenderung kanan, pria cenderung kiri. Kakinya tidak bisa bergerak. Jadilah dia dijemur bersama dengan kopinya. Ibu yang sederhana, ibu yang sederhana. Karena saya ke rumahnya dia di jalan kaki ya, kendaraan nggak bisa. Terus gimana Bu? Diangkatlah oleh tetangganya setelah sekian jam, karena nggak ada yang tahu. Diangkat dibawa kemana? UGD. 4 hari di UGD pulang, gimana kondisinya? Pancet stroke. Tetap stroke, tidak bisa apa-apa. Datanglah ipar saya ke rumah dia. Oke, 4 hari setelah itu dia bisa bicara, sudah pulih tangannya, tapi belum ada tenaga. 2 minggu setelah konsumsi SOP, 5 hari pertama saya kasih 1 ya, setelah itu saya kasih 2 saset. Dia ambil itu alu, dia tinggal panggil saya, bercanda sampai dulu, kilo alu. Saya ke alu sudah blok kopi mana? Matur suwun sangat. Terima